Hai semuanya, hari ini kita akan membahas tentang diet kenyang ala Dewi Huges. Let's go! Kalau kalian merasa konten yang saya berikan bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe lalu ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya. Terima kasih. Sebelum kita mulai, kalian perlu tahu dulu beberapa sumber referensi yang saya gunakan dalam mengupas tuntas diet kenyang. Yang pertama adalah channel YouTube dari Mbak Huges. Saya panggil Mbak, boleh ya? Makasih. Dan yang kedua adalah buku Hypnotic Diary Diet Kenyang yang ditulis oleh Mbak Huges. Selain itu, saya juga membaca beberapa artikel yang membahas tentang diet kenyang. And with that out of the way, let's get started. Dari yang saya temukan, sebenarnya hanya ada dua aturan utama dalam diet kenyang. Yang pertama adalah kalian harus makan sampai kenyang. Dan yang kedua adalah kalian harus makan real foods. Real foods di sini menurut Mbak Huges adalah makanan yang masih dalam bentuk utuhnya, masih asli, tidak diolah berlebihan, tidak menggunakan pengawet, pewarna, pemanis, garam, dan penyedap, kalau bisa organik, dan sebisa mungkin adalah produk lokal Indonesia. Jadi contoh dari real foods diet kenyang ini apa aja sih? Sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, rempah-rempahan, telur, bahkan sampai daging sapi, daging ayam, daging kambing, dan lain sebagainya. Yang penting tidak diproses berlebihan. Jadi misalnya kalau daging sapi, ya masih dalam bentuknya sebagai daging sapi. Jadi tidak diolah menjadi misalnya sosis atau misalnya smoked beef dan lain sebagainya. Satu hal yang saya perhatikan adalah nasi dan segala jenis grains, kalau saya salah mohon maaf, tolong dikoreksi, itu tidak dikonsumsi dalam diet kenyang. Jadi, kebutuhan karbohidrat hariannya itu dicapai lewat makanan-makanan lain, seperti misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian. Selain itu, di dalam videonya dan juga di buku, Mbak Huges sering menyinggung tentang hipnoterapi yang ia gunakan pada dirinya sendiri dan juga klien-kliennya dalam membantu proses diet ini. Saya bukan ahli di bidang ini sama sekali, jadi saya tidak bisa memberikan informasi ataupun pengetahuan tentang hipnoterapi. Dan saya juga nggak pernah di hipnoterapi sih, kecuali kalau Mbak Huges mau hipnoterapi saya, jadi saya biar tahu rasanya gimana, testing. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah Mbak Huges menceritakan pengalaman pribadinya dalam menghadapi kritik dan pendapat yang negatif selama proses penurunan berat badannya. Jadi masih ada yang mencoba menggoyahkan niatnya, masih ada yang memberikan kritik yang pedas, dan lain sebagainya. Terus saya jadi mikir, untuk teman-teman yang sedang berusaha merubah kebiasaan hidup mereka ke arah yang lebih sehat, apakah pernah mengalami pengalaman yang serupa? Dan jika kalian memiliki pengalaman yang serupa, kalian coba tulis di komentar di bawah. Mungkin nanti akan saya kumpulkan menjadi satu semuanya, lalu akan saya buatkan sebuah video khusus tentang bagaimana cara menghadapi kritik-kritik ini dan lain sebagainya. Oke? Komen di bawah. Oke, sekarang kita ngomongin tentang dietnya. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang real foods itu sendiri. Pendekatan menggunakan real foods menurut saya adalah salah satu cara yang baik dalam memulai sebuah kebiasaan hidup sehat ataupun dalam menurunkan berat badan. Jadi memakan lebih banyak makanan yang masih utuh, yang masih asli dalam bentuknya, itu lebih baik jika dibandingkan dengan makan makanan yang sudah terlalu banyak diproses. Saya nggak tahu kalian gimana sih, dan jujur saya salut banget sama Mbak Huges. Tapi sampai sekarang saya belum mampu melepaskan makanan-makanan yang sudah banyak diproses ini. Salah satu contoh yang paling mudah adalah fast foods. Lalu habis itu jajan-jajanan khas Indonesia seperti misalnya gorengan, martabak, kue-kue tradisional, dan lain-lain. Saya bukannya menganjurkan kalian untuk makan makanan tersebut ya. Tapi menurut saya tidak ada makanan yang jahat. Semua makanan itu baik jika dikonsumsi dalam batas yang wajar dan sesuai dengan kegunaannya. Seperti misalnya gula yang sering banget disalahkan sebagai sumber kegemukan dan juga sumber penyakit, itu juga baik jika dikonsumsi dalam batas yang wajar dan sesuai dengan kegunaannya. Misalnya pada saat olahraga, jadi untuk mengisi kembali suplai gula darah. Jadi kalau kalian bisa makan real food saja seperti Mbak Huges, itu bagus banget, keren, great job, selamat. Tapi kalau misalnya kalian ingin menggunakan garam, menggunakan penyedap sekali-sekali dalam makanan kalian, atau misalnya kalian ingin makanan-makanan yang terlalu banyak diproses tersebut sekali-sekali, that's also okay, nggak ada masalah menurut saya. Hanya saja jangan makan sesering dulu. Jadi frekuensinya diturunkan dan dalam batas yang wajar.
Hal kedua yang ingin saya bicarakan adalah mengenai jus sayur-sayuran dan buah-buahan yang sering digunakan dalam diet kenyang. Sebenarnya ada dua istilah yang berbeda dalam dunia perjusan, yaitu juicing dan blending. Juicing adalah sebuah proses ekstraksi nutrisi dan vitamin serta cairan dari makanan, biasanya buah-buahan ataupun sayur-sayuran, dengan meninggalkan sebagian besar seratnya. Sedangkan blending adalah proses pencampuran dan pelunakan dari bahan-bahan makanan dengan masih menyisakan seratnya. Keduanya memiliki keunggulan dan juga kekurangan. Juicing dapat mencukupi kebutuhan vitamin kita dengan lebih mudah, namun hampir tanpa serat. Sedangkan blending membuat sayur-sayuran dan buah-buahan lebih mudah dikonsumsi tanpa mengubah komposisinya terlalu banyak. Jadi seratnya masih ada, nutrisi dan vitaminnya juga masih ada. Hanya saja ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam juicing ataupun blending. Buah-buahan dan sayuran-sayuran yang dimakan dalam bentuk utuhnya, dalam bentuk aslinya, itu akan dikunyah-kunyah dulu di mulut, baru setelah itu masuk ke lambung dan diproses lebih lanjut lagi, baru setelah itu diserap di dalam usus. Berbeda dengan jus buah-buahan dan sayuran-sayuran yang akan lebih cepat melewati mulut, setelah itu lebih cepat lagi di lambung diprosesnya, baru setelah itu akan langsung diserap di usus. Apel utuh satu buah jika dibandingkan dengan jus apel yang menggunakan buah apel dengan ukuran dan jenis yang sama, itu akan memberikan nilai nutrisi yang hampir sama sebenarnya, bahkan kandungan gulanya juga. Hanya saja proses penyerapannya akan jauh lebih cepat pada jus jika dibandingkan dengan buah utuh, karena adanya peningkatan dalam indeks glisemik, sehingga gula darah akan naik lebih cepat. Saran dari saya, kalau kalian ingin menurunkan berat badan, lebih baik jika kalian makan sayuran dan buah-buahan tersebut dalam bentuk utuhnya, dalam bentuk aslinya, karena lebih mengenyangkan, which means less kalori in. Kalori yang masuk akan lebih sedikit, jadi penurunan berat badannya akan lebih signifikan. Tapi juicing atau blending sayur-sayuran dan buah-buahan adalah salah satu cara yang baik untuk memulai kebiasaan makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena saya tahu, terutama untuk sayuran, nggak semua orang tuh bisa makan sayuran dalam jumlah yang banyak, apalagi yang nggak suka sama sayuran. Tapi kalau kita jus sayuran tersebut, kita campurkan buah-buahan, kita campurkan lemon atau misalnya jeruk nipis ke dalamnya, rasanya akan lebih enak dan mereka akan lebih mudah untuk memulai makan sayur-sayuran. Hal ketiga yang akan kita bicarakan adalah mengenai kalori. Seperti yang kalian tahu, melakukan perhitungan kalori adalah salah satu cara untuk menurunkan berat badan kalian. Lalu di diet kenyang, itu tidak ada perhitungan kalori sama sekali. Kalian makan sampai kenyang dan yang penting real foods. Tapi kok masih bisa turun juga berat badannya? Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan hal ini. Yang pertama adalah, walaupun jumlahnya tidak dihitung, kalau makanannya kebanyakan hanya sayur-sayuran dan buah-buahan yang sedikit sekali diproses, kemungkinan besar kalori hariannya juga tidak akan terlalu tinggi, sehingga walaupun tidak dihitung, kalian tetap berada dalam defisit kalori. Hal kedua yang dapat menyebabkan penurunan berat badan ini adalah konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang besar dan juga dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam flora normal atau bakteri di dalam usus ke arah yang lebih baik. Dan perubahan ini juga dapat menyebabkan penurunan berat badan. Dan ngomong-ngomong soal kalori, kebanyakan dari klien saya itu juga tidak saya minta untuk melakukan perhitungan kalori. Jadi di awal sekali yang saya lakukan adalah membangun kebiasaan baik dan membuang kebiasaan buruk yang berhubungan dengan makanan dalam hidup sehat dalam menjaga kebiasaan ini. Jadi yang pertama kita pupuk adalah kebiasaan-kebiasaan baik ini, dan yang kita buang adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan mengganggu kebiasaan baik ini. Barulah setelah kebiasaan baik ini sudah cukup kuat dan kebiasaan-kebiasaan buruk sudah mulai hilang, barulah kita melakukan perhitungan kalori dan menggunakan defisit kalori tersebut sebagai sebuah patokan seberapa banyak sih makanan yang harus dimakan setiap harinya. Bukan berarti saya menganggap perhitungan kalori itu tidak penting, tapi menurut saya melakukan perhitungan kalori seumur hidup setiap harinya bukanlah hal yang ideal dan mudah untuk dilakukan. Sedangkan kebiasaan yang sudah mendarah daging akan lebih mudah dilakukan dan dipertahankan dalam waktu yang panjang. Pada akhirnya, setelah saya selesai membaca buku ini, apa yang saya dapat justru bukan tentang ilmu dietnya, tapi tentang mindset dalam menjalani diet tersebut, dalam menjalani sebuah kehidupan.
The book is very inspiring. Mbak Hugus mengkronologikan perjuangannya dalam menurunkan berat badan dan dalam mencari arti dari hidup sehat. Bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental dan spiritual. Dua aspek yang jarang diperhatikan dalam pengolahan kesehatan. Dan ada satu quote yang sangat saya suka dari buku ini. Ini bukan tentang mau diet dan kurus. Ini tentang gaya hidup sehat. Langsing itu bonus. Sejalan dengan apa yang selalu saya percaya, it's a marathon, not a sprint. Jadi jalankan diet kalian, apapun itu, dengan bahagia, dengan konsisten, dan fokus pada kesehatan kalian. So, that's it for my videos today. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Kalau kalian masih punya pertanyaan tentang diet kenyang, tentang diet apapun, tentang nutrisi, dan lain sebagainya, silakan komentar di bawah. Kalau kalian punya kritik dan komentar dan pendapat apapun, silakan komentar juga di bawah. Ya, gitu aja sih. And, yeah, bye.